Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bravo Karna dan kali ini kita akan berbincang mengenai intinya adalah penelusuran sejarah kebangsaan Indonesia. Oleh karena itu, di sebelah kanan saya ada Bapak Battara Hutagalung. Pak Battara, selamat datang. Semoga sehat. Kemudian di sebelah kiri saya ada Bapak Insinyur Sayuti Asatri. Beliau dari PAN sampai saat ini dulu. Oh, sekarang sudah tidak Saya lagi. pendiri. Oh, pendiri PAN. Beliau adalah wakil ketua Komisi 2 DPR periode 2004 sampai 2009. Selamat datang Pak Sayuti. Makasih. Ya, senang sekali Siang. saya bisa berjumpa, bisa bertemu dan berbicara di diskusi kita sore ini. Dan Pak Sayuti, kita tahu bangsa kita ini atau negara kita ini tidak sedang baik-baik saja sampai saat ini. Apalagi kita lihat banyak pro kontra hasil dari sengketa pemilu, katakanlah demikian, atau bisa dikatakan bahwa keputusan MK juga menghasilkan pro kontra, dan apalagi kita bisa lihat keputusan dari MK ini tidak bulat, benar-benar bulat. Kalau kita orang teknik tentu kita kenal sinusoida. Sinusoidalnya itu tidak murni. Kalau tidak murni dia akan ada harmonik yang lain. Nah, kita lihat bahwa keputusan MK itu tidak bulat. Ada 3 dissenting opinion. Dan menurut Bapak Sayuti, apa yang sebenarnya terjadi pada bangsa kita sekarang ini? Saya kira ya, menurut perspektif saya, kita dari dulu berusaha keras untuk menjaga itu bangunan etik kita dalam berbangsa dan bernegara. Untuk itulah selalu kita katakan bahwa diperlukan konstitusi, harus mengacu kepada konstitusi. Bahkan eksistensi MK itu ada karena amanat konstitusi. Benar. Dan juga adanya KPU dan Bawaslu. KPU menurut konstitusi dan Bawaslu itu undang-undang. Jadi konstitusi itu ada batang tubuh, ada pembukaan, ada pidato Supomo di situ sebagai satu rangkaian. Yang keseluruhannya itu adalah bangunan etik, ethical framework kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Supaya apa? Supaya kalau ada masalah yang terjadi, bisa kita selesaikan dengan acuan-acuan ini. Yaitu mulai dari konstitusi, undang-undang, peraturan perundang-undangan. Sampai ada tingkatannya itu. Sampai kepada perda. Jadi kita percaya itu. Itulah yang membuat kita bisa mengayuh kehidupan berbangsa kita. Di antara karang-karang itu. Karena ada pegangan kita. Yang dimana kalau ada masalah, semua memiliki acuan yang sama untuk memecahkan itu. Tapi yang sekarang terjadi saya lihat adalah bukan hanya pelanggaran hukum yang terjadi, yang terang-terangan ada buktinya, ada segala macam bukti yang keras maupun yang soft, hardware maupun software, hard evidence maupun soft evidence itu sudah ada, tapi ini diabaikan. Kecurangan terjadi nyata-nyata dan kita tidak gunakan konstitusi dan ini untuk menyelesaikan itu. Nah, kalau kita lakukan itu, artinya itu terjadi dalam kehidupan berbangsa kita. Yang kita khawatirkan ini bukan hilang begitu saja. Artinya luka dan duka ini yang memiliki akar struktur, yaitu kepada sistem konstitusi dan peraturan perundang-undangan kita, itu tidak akan berlalu begitu saja. Dia merupakan tulang dalam daging gitu. Dia akan selalu meminta, ada tagihan fitrah kita untuk kembali kepada
keharmonisan, kembali kepada keluhuran, kembali kepada bangunan etik itu. Jadi bangunan etik itu dia punya energi juga Pak Batara untuk selalu menagih. Kalau terjadi pelanggaran dia ada tagihan untuk kembali kepada keluhuran. Kita tidak boleh lupakan itu. Dikhawatirkan kalau ini terjadi sekarang, akan datang itu akan dianggap biasa. Semua hal-hal seperti itu. Maka saya kira kita harus temukan satu problem statement yang tepat terhadap apa yang kita alami, supaya jangan masing-masing pihak itu saling menuduh begitu saja. Apalagi tidak ada dasar yang diacu. Yang terjadi bisa nanti diskusi debat-debat yang saling dan kemudian nanti timbul perpecahan. Jadi perpecahan itu akibat, bukan sebab. Bukan karena ada orang yang mendorong-dorong perpecahan, itu gampang diatasi Pak. Tapi yang menjadi masalah ketika dia menjadi akibat dari ketidaktahuan kita dalam soal problem statement. Ini yang terjadi sekarang. Ya. Saya tangkap, mohon dikoreksi kalau saya salah. Jadi akar permasalahannya sebetulnya di situ adalah acuan dari MK pada saat memutuskan adalah konstitusi undang-undang dasar. Iya. Itu. Iya. Jadi dimaksudkan acuannya adalah konstitusi undang-undang dasar yang sudah direvisi. Yang sudah diubah dari yang sebelumnya yang asli itu tahun 1945. Diubah menjadi pada tahun 2002 itu mengalami karena amandemen. Pengubahan ini menurut saya berlangsung dalam satu ruang uji coba. Nah, uji coba ini ternyata sekarang kita rasakan bahwa dia tidak self contain untuk menyelesaikan masalah. Jadi dia tidak self supporting untuk menyelesaikan masalah. Misalnya contohnya, ketika kita menganut yang disebut dengan fixed term 5 tahun sekali, pergantian kepemimpinan 5 tahun. Tapi dalam undang-undang itu dibikin sedikit agak mundur keterpilihan presiden karena membayangkan akan kemungkinan putaran kedua. Nah, bagaimana kalau presidennya sudah terpilih dan tidak ada putaran keduanya? Harus menunggu 5 bulan kemudian baru pelantikan. Ini kan mubazir, mendatangkan ketidakpastian dalam sistem bernegara kita. Karena ada 5 bulan yang mestinya tidak usah sekaku itu. Harus tunggu 5 bulan. Bisa saja setelah terpilih langsung dilantik. Supaya kepastian itu ada gitu loh. Itu satu contoh dari tidak diatur dalam undang-undang dasar kita. Karena pokoknya 5 tahun. Nah, undang-undang menerjemahkan seperti itu. Dimundurkan sedikit penyelesaiannya dengan asumsi ada 2 putaran. Nah, yang kedua adalah amanat konstitusi kepada MK sendiri. Itu tidak terlalu jelas. Misalnya MK bisa saja berkilah bahwa saya tidak dapat amanat untuk menyelesaikan sengketa. Saya hanya memutuskan hasil sengketa pemilu, bukan menyelesaikan. Padahal sebenarnya harus undang-undang dasar itu menegaskan bahwa yang dimaksud tugas MK itu adalah memutuskan sengketa itu dalam rangka menyelesaikan sengketa. Dan itu termasuk proses, bukan hanya angka. Karena dalam undang-undang kan disebutkan ada pemilu harus berlangsung jujur dan adil. Ya. Jujur dan adil ini kan kualitatif. Jadi bukan hanya angka, tapi juga proses. Nah, orang mengatakan bahwa MK itu singkatan dari Mahkamah Kalkulator karena dia menghindari masalah-masalah yang bersifat proses itu, yang bersifat kualitatif. Artinya amanat dari undang-undang dasar itu tidak jelas, bersifat memaksa, supaya apa yang disampaikan oleh MK sendiri, antara lain ada anggota MK yang mengatakan bahwa pengadilan di MK itu bukan hanya rule of law, based on rule of law, tapi juga rule of ethics. Artinya dia memperhitungkan bahwa amanat ini berasal dari konstitusi. Dalam konstitusi itu ada bangunan etiknya.
Jadi pengadilan itu bukan hanya berbasiskan undang-undang atau berbasiskan hal-hal yang bersifat teknis hukum, tapi juga ada dimensi etiknya di situ. Tapi MK dengan gampang mengatakan saya kan tidak diperintahkan itu. Artinya bisa saja diabaikan itu. Itu hanya pendapat saja. Walaupun misalnya pengadilan terhadap proses, ya, diminta jawaban-jawaban dari para saksi dalam waktu yang sangat singkat, tapi dalam keputusan MK tidak dipertimbangkan sama sekali, dan mereka punya dasar bahwa memang mereka tidak punya kewajiban untuk menangani masalah itu, karena undang-undang dasarnya memang tidak lengkap dalam soal itu, tidak mengadres secara lebih lebih tegas. Sebenarnya MK itu tugasnya adalah menyelesaikan sengketa pemilu di dalam semangat. Mungkin saya potong dulu, Pak. Ini di Undang-Undang Dasar 45 yang asli atau Undang-Undang yang Dasar perubahan. Oke. Maka sekarang ada banyak sekali saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Banyak sekali pikiran atau usulan untuk, karena ini uji coba ini Undang-Undang Dasar 2002 ini, dan banyak hal yang tidak masuk akal di dalamnya. Misalnya, kalau kita lihat misalnya sistem yang sekarang dioperasikan, yang diamanatkan oleh Undang-Undang 2002 itu, kita ini sebenarnya menganut model pemerintahan apa? Gitu. Karena partai-partai ini mengusung calon presiden dan wakil presiden. Mereka mengusung secara bersama-sama mengusung. Kalau dia bersama-sama di jalan presiden misalnya berbuat macam-macam, dia juga nggak bisa ambil tindakan seperti dalam sistem parlementer, karena dia terikat. Kalau macam-macam akan diambil tindakan oleh presiden. Beda dengan sistem parlementer, mereka bisa menguji hubungan mereka dengan perdana menteri. Setiap saat ada masalah mereka bisa meninjau kembali dan mereka bebas. Kalau ini kan tidak, dia fixed term, dia mengikat ini partai-partai terikat dalam posisi mendukung pemerintah. Sementara apa yang dilakukan pemerintah belum tentu diketahui oleh partai-partai ini. Karena pemerintah kan presiden bisa menjalankan sendiri atas nama kekuasaan presidensial. Jadi kita menganut satu sistem yang tidak jelas dari amanat Undang-Undang Dasar. Ini juga termasuk untuk uji coba. Dulu pernah ada yang mempersoalkan apakah kita sistemnya ini sistem presidensial atau sistem parlementer, atau kita sistem yang semi di antara keduanya, itu kan banyak pilihan. Tapi yang ada sekarang ini membuat jadi inaktif ini partai-partai ini. Sesudah dia misalnya menyatakan bergabung dengan pemerintah dengan eksekutif, sesudah itu dia bisa mati aja nggak apa-apa, dia tidur aja. Ini nggak punya tanggung jawab lagi. Dengan alasan saya kan terikat selama 5 tahun. Dan presiden akan menagih dia terus. Kalau Anda tidak lakukan ini, tidak mendukung ini, Anda berbeda, Anda akan dihabisin. Gitu. Dan presiden berada dalam posisi. Jadi undang-undang dasar kita ini yang hasil amandemen ini menurut saya banyak uji cobanya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga soal misalnya kita perhatikan dalam sistem ekonomi nasional kita. Salah satu pasal yang diperjuangkan mati-matian oleh beberapa ahli ekonomi kita. Dikatakan di situ bahwa berhasil mereka memperjuangkan ada keadilan di dalam sistem produksi nasional, ekonomi nasional. Tapi kalau kalau kita baca Undang-Undang Dasar itu, keadilan di situ bukan premis mayor, dia sebagai yang utama. Dia bagian dari ayat-ayat dalam pasal itu. Dia bukan sebagai yang utama menjadi tulang punggung ekonomi nasional kita. Tapi dia menjadi bagian hanya supaya nanti dalam hubungan dengan BUMN dan sebagainya kira-kira begitu, itu karyawan diperlakukan dengan adil. Keadilan dan efisiensi ya, dan efisiensi itu ditaruh sebagai bagian, bukan sebagai yang utama. Padahal keadilan itu adalah bagian utama dari sistem ideologi Pancasila kita. Jadi banyak hal yang menurut saya terjadi masalah atau problem of incompatibility dalam sistem konstitusi kita. Jadi layak kalau misalnya Pak Karnam, kalau kita kan sekarang alami kebuntuan konstitusi. Kalau kita mau bertindak juga, bangunan etik kita ini dan juga perangkat hukumnya tidak mencukupi, tidak memadai untuk mengambil tindakan.
Masih mungkin orang ngeles untuk saya kan tidak diatur. Gitu. Jadi kita juga tidak bisa mengambil tindakan yang cukup karena aset-aset etik dan undang-undang kita tidak tegas dalam amanat-amanat pemberian tugas. Nah, maka banyak orang berpikir lebih bagus kembali dulu ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Nanti kita amandemen di situ. Nanti kita perbaiki di situ beberapa hal yang tidak berhubungan atau tidak menyangkut, tidak boleh diubah. Ada beberapa hal yang dijaga oleh founding fathers kita yang dalam Undang-Undang Dasar 2002 itu dihilangkan. Yang tidak boleh kita ubah adalah MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Karena itu penting sekali terutama dalam menghadapi masalah-masalah seperti sekarang ini. Kalau misalnya ada bangunan seperti itu di mana dia berfungsi sebagai satu lembaga etik yang menjaga nilai-nilai yang agung, ultimate values, maka dia bisa ambil alih. Dia bisa lakukan intervensi untuk menindak kalau terjadi masalah di wilayah yang berada di wilayah di bawahnya dia. Karena dia tertinggi. Nah, yang kedua yang tidak boleh kita ubah atau kita utak-atik itu adalah soal-soal kemanusiaan, hak asasi manusia. Karena itu ada dalam Pancasila kita. Pasal tentang itu. Yang ketiga tentang musyawarah mufakat. Itu harus ada supaya jangan ruh dari undang-undang dasar kita itu kehilangan semangat gotong royongnya. Kalau sekarang kan karena sistem demokrasi kita ini mengarah kepada binary. Yang menang akan menghabisi yang kalah. Binary. 0-1. Ya. Ya. Jadi demokrasi kita modelnya mengarah seperti itu. Itu mengkontraproduksi sebenarnya amanat dari Supomo yang berpidato tentang cita-cita negara dalam Start Ide, ya, cita-cita negara tidak dimasukin dalam undang-undang dasar kita, tapi itu menjadi panduan kita. Setelah memilih-milih dia memilih model kita adalah model gotong royong. Kalau model gotong royong tidak boleh dong berkembang model demokrasi seperti ini. Sekarang ada lagi yang menamakan demokrasi kita demokrasi bansos. Artinya begitu bansos digelontorkan, KPU dan Bawaslu dan MK bisa memutuskan apa saja. Karena sudah selesai masalahnya. Tidak lagi ada urusan dengan bangunan etik, tidak ada urusan dengan hukum, tidak ada urusan dengan segala-galanya. Karena cukup masalahnya penentuannya adalah bansos. Gitu. Ini model demokrasi yang kita jalani. Hasilnya adalah demokrasi menuju kepada demokrasi binary yang memecah belah. Jadi sebenarnya sistem yang kita buat ini memang memecah belah. Di satu pihak anggota-anggota kabinet yang berasal dari partai yang mendukung itu juga bisa tidak aktif, tidak ada akuntabilitasnya. Presiden juga tidak ada akuntabilitasnya. Tidak ada satu sistem perencanaan yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ada hukuman kalau dilanggar. Tidak ada soal itu. Di pihak lain model demokrasi ini mencabik-cabik kita. Kalau orang bertempur dengan bahasa-bahasa operasi mesin sebenarnya menurut saya. Kalau orang mengatakan kenapa Anda gugat kalau terjadi kecurangan, itu fitrah manusia untuk menggugat itu. Bahwa terjadi nanti perpecahan dan sebagainya. Dalil lain mengatakan, dalil yang sebenarnya mengatakan justru orang memperjuangkan keadilan itu bisa mempersatukan orang, bukan memecah belah. Gitu. Betapapun sulitnya itu diperjuangkan. Tapi itu ukuran kita. Saya kira itu, Pak. Ya, saya akan masih terus dengan saya menarik sekali apa yang disampaikan tadi. Pertama saya tertarik dengan yang pertama tadi sebutkan binary. Kalau dalam teknik ada bit, binary digit 01, menang kalah. Sebetulnya kita tidak boleh hitam putih seperti itu. Kita perlu musyawarah dan mufakat. Itu adanya di mana? Di Pancasila tadi. Di Pancasila. Nah, itu saya setuju dengan itu. Dan yang kedua, saya ingin juga coba merefleksikan pikiran saya, bagaimana suasana kebatinan anggota parlemen pada saat berdiskusi mengenai perubahan
dari amandemen lah katakan, karena yang diniatkan pada saat itu adalah amandemen, yang terjadi bukan amandemen. Nah, Pak Sayuti saat itu ikut terlibat tidak? Karena periodenya 2004, 2009. Tapi kira-kira bisa disampaikan Bisa. apa suasana kebatinan mereka? Menurut saya karena kita ini mau mengubah sesuatu, tapi tanpa pertanggungjawaban filosofisnya. Gitu. Oke. Contohnya misalnya di dalam semangat saya ikut sosialisasi bersama Pak Mahfud MD pada waktu DPR, Undang-Undang Dasar 45. Jadi semangatnya sebenarnya bagus, yaitu menciptakan satu model kekuasaan check and balance. Iya. Ya kan? Jadi kredo utamanya itu adalah check and balance. Semua anggota DPR itu kayak euforia menemukan satu konsep yang luar biasa, yaitu check and balance. Setelah di masanya Soeharto, Pak Harto pada waktu itu konsep ini nggak berkembang, karena tidak balance, tidak ada checknya juga. Jadi sebenarnya idenya bagus, tetapi yang kita lupa adalah ini ada filsafatnya, tidak bisa sembarang begitu check and balance. Buktinya hasilnya sekarang tidak ada check dan tidak ada balance, semua di tangan presiden. Itu kan menunjukkan bahwa gagalnya mekanisme check and balance itu. Kalau misalnya ini bekerja benar dengan pendekatan yang lebih hati-hati. Para founding fathers sudah mengatakan, mereka meletakkan dasar. Anda boleh mengelola check and balance itu, dia sebagai satu kekuatan dinamik. Tapi harus ada satu wasit utama di situ. Harus ada satu otoritas yang lebih tinggi yang menjaga ultimate value itu. Dia adalah last resort, last hope, yang bertanggung jawab untuk menangani kalau terjadi masalah. Tapi ya sekarang dibikin semua datar semua, sama rata semua. Kalau terjadi masalah siapa yang bisa ambil alih? Sedangkan presiden adalah panglima tertinggi. Di situ mobilisasi kekuasaan aparat dan sebagainya dia bisa lakukan. Jadi dengan sendirinya ini satu pertandingan check and balance yang tidak balance dan tidak mungkin ada check karena tidak seimbang antara kekuasaan presiden yang eksekutif dan yang lain seperti DPR hanya ngomong-ngomong. Apa yang mereka bisa lakukan? Kalau misalnya kekuasaan ini bertindak. Kalau di Amerika misalnya ketika ada serangan di Capitol Hill pada waktu itu, Capitol Hill, karena Trump kalah pada waktu itu, dan Trump juga turut mendukung demonstrasi atau katakanlah intervensi dari civil society ke dalam kelembagaan Kongres pada waktu itu, dengan ada serbuan ke dalam. Kongres Amerika, ya itu bisa mengambil kendali dari sistem keamanan. Polisinya mereka bisa mobilisasi dan tidak semuanya di bawah Donald Trump sebagai presiden pada waktu itu. Jadi ada check and balance, iya kan? Kalau misalnya presiden mau menggunakan misalnya semacam army di sana untuk masuk dalam penanganan sipil, Kongres yang tidak setuju bisa mensu presiden, meminta ada pengadilan singkat pada waktu itu untuk meminta supaya presiden tidak boleh lakukan itu dan mereka bisa menang. Karena ada ketentuan kehidupan sipil tidak boleh dicampuri, gitu. Nah, kalau di sini kan tidak ada kemampuan itu, tidak ada balancing itu. Jadi menurut saya ada satu kekeliruan di dalam pendekatan filsafat check and balance itu, yaitu bagian-bagian dicoba untuk di check and balance, tapi tidak ada penjaga utamanya di situ, yang menjaga sebagai MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Itu contoh. Jadi jangan coba-coba mengotak-atik ini kalau kita tidak tahu dulu masalahnya. Kemudian yang kedua, kan kita tahu kan misalnya tadi Pak Karna mengatakan ada efek sinusoidal yang bisa berkembang dengan seterusnya dengan residu dan sebagainya. Nah, juga sinusoidal itu juga bisa bersifat vertikal, bukan hanya mendatar. Nah, kalau dalam sinus ini kita diajarkan terjadi penyimpangan, katakanlah ada perbedaan misalnya dissenting opinion,
hanya walaupun itu hanya 1 derajat. Tapi kalau bangunan itu tinggi, maka sway itu bisa terjadi 3-4 meter di atas. Karena sinusnya itu. Jadi hati-hati dengan satu akuntabilitas ketika kita tangani negara dengan bangunan yang begitu tinggi, besar seperti ini. Penyimpangan sedikit saja atau perbedaan sedikit, itu dampaknya bisa besar sekali dan belum tentu kita bisa mengkontain dinamika ini. Nah, ini yang harus kita cari dalam satu cara untuk menyelesaikan hal-hal seperti ini. Hal lain yang saya lihat kelemahan dari konstitusi kita ketika diturunkan dalam Undang-Undang Dasar, saya susah ngomong ini Pak Karna. Kalau mungkin bahasanya agak sedikit ilmiah ya, filosofi. Tapi begini, saya pembuat undang-undang, ketua tim perumus dari 3 undang-undang. Jadi saya tahu masalahnya. Masalahnya begini. Kalau kita mau tangani satu pasal atau ketentuan undang-undang yang kemudian ada tafsirnya, itu kita alami kesulitan yang saya sebut sebagai masalah legal ontologi. Kita tidak punya pegangan legal ontologi apa yang kita maksudkan, misalnya tentang demokrasi. Pengertian demokrasi itu apa yang kita maksudkan? Orang bisa macam-macam secara ontologis. Demokrasi itu punya makna yang bisa berbeda-beda. Di Cina berbeda demokrasi, dan di Amerika dengan di Timur Tengah itu berbeda-beda. Dengan di Iran juga beda. Dan, tapi kita harus bersepakat yang saya sebut sebagai legal itu. Jadi terhadap ontologi yang berbeda-beda harus ada satu pegangan yang namanya himpunannya legal ontologi. Nah, tetapi supaya jangan juga pendekatannya hitam putih, maka kita harus pakai juga di situ diterapkan fazi legal ontologi. Supaya yang kita maksud dengan musyawarah mufakat itu apa? Yang kita maksud dengan oligarki itu apa? Sampai sekarang orang masih bingung apa yang disebut dengan oligarki. Padahal legal ontologinya jelas. Ketika yang sedikit yang berkuasa itu menjadi jahat, maka orang katakan itu asosiasi dengan oligarki. Kalau dia misalnya kata dasarnya kan sebenarnya oligarki, artinya sedikit yang berkuasa. Sebenarnya itu sedikit yang berkuasa. Bisa saja orang-orang baik sedikit, sejumlah ulama yang jumlahnya kecil bisa menguasai orang banyak, itu oligarki dalam pengertian naturalnya. Tapi mereka tidak jahat. Yang dimaksud ini kan dia mengalami pemaknaan sosiologis ketika degradasi yang sedikit itu bermasalah, maka dikaitkan dengan oligarki itu menjadi jahat. Itu makna sosiologisnya. Tapi makna ontologisnya kan sedikit yang berkuasa. Dan itu ada dalam sistem digambarkan piramida Firaun itu kan dia semakin ke atas kan semakin sedikit. Jadi model organisasi di mana saja secara natural memang hanya sedikit orang di atas. Korporasi juga hanya sedikit orang pada CEO-nya. Tapi kita tidak bisa bilang dia oligarki ketika dia tidak menjadi satu perhimpunan orang-orang jahat dan agenda kejahatan. Yang dimaksudkan kan, nah ini masih ada legal ontologinya. Supaya jangan terjadi perdebatan-perdebatan yang tidak perlu. Menurut saya sih, saya ikuti ya diskusi-diskusi di grup WA dan sebagainya dengan Pak Bataram. Terlalu banyak waktu kita habiskan untuk hal-hal yang sway-nya itu besar sekali, tidak standar. Jadi menurut saya kelemahan dari sistem konstitusi dan undang-undang kita maju terlalu kencang, tapi kita tidak persiapkan dia punya kerangka yang membuat aman ke depan. Dia bisa itu dinamika yang terjadi bisa dikontain. Yang sekarang tidak bisa dikontain. Tafsir hanya berdasarkan 1-2 orang tafsir bahwa MK boleh tangani proses. Ada yang mengatakan MK tidak boleh tangani. Jadi dibikin jadi kayak main-main gitu Pak Karna. Karena kita tidak punya itu legal ontologi itu. Mesti ada itu. Tetapi supaya jangan hitam putih kita terapkan di situ fazi legal ontologi. Kira-kira begitu. Wah, pencerahannya menarik sekali nih, Pak Sayuti. Dan kebetulan beliau sarjana teknik dari sipil dan ngomongin sway, biasanya menara sway-nya dibatasi berapa persen, 1% dan segala macam. Sway boleh ada. Dan saya akan teruskan dengan Pak Batara. Pak Batara tadi sudah kita dengar. Luar biasa pencerahannya. Pencerahan yang disampaikan oleh Bapak Sayuti.
Dan akar utama dari carut marut sekarang ini adalah tadi konstitusi. Ya. Konstitusi yang dipakai acuan oleh MK, kemudian salah atau mengakibatkan sway-nya itu terlalu besar. Nah, ya, gitu kan. Nah, sekarang Pak Batara, kita bicara masalah konstitusi. Apakah perlu negara kita ini ada konstitusi, Pak? Sedangkan kita tahu di mana, di Inggris sama di Israel nggak ada konstitusi. Nah, silakan Pak Batara. Ya, mungkin sebagai catatan, tidak ada konstitusi tertulis, written constitution. Jadi mereka semua berdasarkan jurisprudensi, putusan-putusan pengadilan sebelumnya. Jadi buku hukum mereka itu nggak tahu berapa ribu halaman. Kalau saya melihat begini, saya beberapa kali menyampaikan usia saya lebih tua dari Republik ini. Jadi bisa dilihat kalau saya lahir tahun 44, orang tua saya, paman-paman saya. Jadi ayah saya lahir tahun 1910, kemudian paman saya ada lahir sebelum abad ke-20, jadi masih tahun 1800 sekian. Dan mereka ini termasuk dalam kategori sebagai pendiri-pendiri negara dan bangsa Indonesia dan ikut meletakkan dasar-dasar masyarakat yang Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda, bayangkan tahun 20-an, tahun 30-an itu menikah berbeda etnis, berbeda agama. Ya, jadi ikut meletakkan masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Ayah saya juga termasuk salah satu yang mendirikan Tentara Nasional Indonesia di Cikal Bakal Divisi Brawijaya tahun 45 dan kemudian ikut merancang bangun dalam panitia reorganisasi dan rasionalisasi TNI awal tahun 1948. Jadi saya cukup banyak mendapat informasi dari mereka, dari ayah, paman-paman semuanya, semua 100% pejuang. Ya, pejuang yang ikut mendirikan dan mempertahankan negara dan bangsa Indonesia. Jadi saya masih mengalami zaman yang dinamakan Orde Lama, karena ketika peristiwa tahun 65 itu saya sudah berusia 21 tahun, dan karena saya memang termasuk di keluarga yang garis keras, yang sering bertentangan dengan penguasa, jadi boleh dikatakan saya aktivis 3 zaman. Saya berani mengatakan bahwa kalau orang ini sekarang teriak-teriak Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, bla 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 segala macam, itu saya katakan omong kosong. Jadi saya dengan tegas juga, selain itu saya sebagai peneliti sejarah, bahwa yang namanya Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, peraturan-peraturan semuanya itu hanya di atas kertas, berlaku sampai tanggal 14, jadi Undang-Undang Dasar dan Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, itu hanya yang disahkan tanggal 18 Agustus tahun 45, hanya berlaku sampai tanggal 14 November 1945. Nah, jadi kalau tadi Pak Sayuti menyampaikan carut marutnya ini semua, itu mulai tanggal 14 November tahun 1945, di situ sudah mulai carut marut, tidak jelas undang-undang apa yang kita pakai. Karena resminya waktu itu masih dinamakan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem kabinet presidensial, tetapi tanggal 14 November tahun 45 disahkan Sultan Syahrir menjadi Perdana Menteri. Tetapi masih undang-undangnya dinamakan Undang-Undang Dasar 45. Mau bilang apa ini? Ya, tetapi tidak ada yang mempermasalahkan pada waktu itu karena situasinya agresi Belanda sudah mulai masuk, mantan penjajah. Nah, ini hanya untuk ilustrasi sejarah bahwa kalau dipertanyakan carut marut ini 14 November tahun 45 sudah mulai tidak jelas ini, ya. Dan ini berlangsung terus sampai saya sudah sering menyampaikan di Bravos, ya, sampai ke perubahan Undang-Undang Dasar yang dimulai tahun 99 sampai tahun 2002 yang tadi panjang lebar pencerahan dari Bapak Sayuti.
ya, mengenai di mana permasalahannya. Tetapi ada lagi satu hal yang menurut saya ini sangat lucu, janggal atau apapun namanya, bahwa yang sekarang ini diusulkan rancangan undang-undang untuk haluan ideologi Pancasila, RUU HIP, haluan ideologi Pancasila, di mana akan disusun undang-undang untuk menyusun haluan ideologi Pancasila. Nah, jadi selain tadi dijelaskan oleh Pak Sayuti, juga bisa dilihat tab MPR, di mana dinyatakan Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Jadi letak Pancasila itu adalah di atas Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan undang-undang di bawahnya itu kan jelas di bawah Undang-Undang Dasar 45. Nah, sekarang coba logikanya, mohon para guru besar yang merancang RUU HIP menjelaskan kepada rakyat logikanya itu di mana, ya? Membuat undang-undang untuk sumber dari segala sumber hukum, ya? Ini kedunguan atau apa namanya? Dan itu masuk di sebagai rancangan undang-undang yang nggak tahu sampai sekarang bagaimana kelanjutannya. Tetapi ini contoh bagaimana negara ini, para intelektualnya, jutaan orang itu sedang dilanda krisis akal sehat. Ya, inilah termasuk akar permasalahannya. Kedunguan yang melanda negeri ini, ya, luar biasa. Nah, ini contohnya. Jadi bagaimana sekarang setelah hampir 80 tahun merdeka, ya, dengan katanya kita sudah landasan filosofinya itu adalah dinamakan Pancasila, baru sekarang akan disusun pedoman penyelenggaraan untuk para penyelenggara negara berdasarkan Pancasila. Coba pikirkan, setelah 80 tahun sedang dirancang undang-undang untuk pedoman. Ya. Bagaimana logikanya di sini? Jadi saya hanya mempertanyakan logika itu. Nah, jadi beginilah. Mereka yang selama ini teriak-teriak aku Pancasila, aku NKRI harga mati. Tapi faktanya, ya, jadi mungkin di sini yang beredar di masyarakat itu pencak silat. Ya, bukan lagi Pancasila. Kemudian faktanya sekarang kita lihat peristiwa Rempang, Morowali, Morotai dan sebagainya, IKN, ya. Jadi bukan lagi NKRI harga mati, saya melihat ini sebagai NKRI harga obral. Ya, hanya masalahnya wani piro, terutama tentu untuk mereka pejabat, aku dapat apa atau berapa. Jadi transaksional semuanya. Ya. Nah, ini adalah fakta-fakta yang berbicara. Tetapi kalau saya menyampaikan hal-hal ini di berbagai grup, puluhan grup, ya, saya dicap sebagai yang ya pemecah belah, kemudian lagi antek asing, antek Belanda, luar biasa. Banyak yang tertawa kalau menuduh Batara Utagalung sebagai antek Belanda. Ya, saya menuntut pemerintah Belanda dari tahun 2002, ya, untuk masalah kompensasi penjajahan, perbudakan dan agresi militer. Nah, ini contoh-contoh. Kemudian juga sangat banyak alergi dengan kritik-kritik. Bahkan ada menteri yang dengan marah mengatakan para pengkritik pemerintah, ya, itu angkat kaki saja dari Indonesia. Ya. Ada kan menteri yang bilang gitu, tetapi ini kan luar biasa. Nah, jadi kalau sekarang mereka ini yang para pengkritik atau yang alergi dikritik, ya, mereka pernah baca nggak Undang-Undang Dasar 45? Bahwa kalau kita seperti di studio Bravos ini menyampaikan pendapat, apapun pendapat kita, ini dilindungi oleh pasal 28 pasal 28 Undang-Undang Dasar. Apakah Undang-Undang Dasar 45 atau 2002? Pasal 28. Nah, kemudian negara seharusnya melindungi rakyatnya, bukan mengusir rakyatnya. Jadi kok begini, kita mau menggunakan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, tetapi dianggap kritik dan diusir atau disuruh angkat kaki. Saya bacakan kepada Bapak Menteri yang mau mengusir dan juga mereka yang alergi terhadap kritik. Ini pembukaan Undang-Undang Dasar adalah bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar. Ada di atas dari Undang-Undang Dasar.
alinea keempat dari pembukaan saya bacakan di sini untuk semua ya, menteri-menteri dan yang alergi terhadap kritik. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini adalah kalimat imperatif, ya, perintah kepada penyelenggara negara untuk melindungi kami, kita yang termasuk menyampaikan pendapat. Kok sekarang mau disuruh angkat kaki? Kemudian ada lagi, saya bilang saja, Ketua MPR, Bambang Susatyo yang satu grup dengan kita kan, menyatakan tidak diperlukan oposisi. Pemahaman dia mengenai oposisi itu apa? Itu adalah civil society. Civil society di seluruh dunia sangat diperlukan, itu sebagai kontrol sosial. Ya. Nah, sedangkan kita, kedaulatan rakyat, sudah dirampok menurut saya oleh Undang-Undang Dasar 2002. Karena di Undang-Undang Dasar 45 yang asli, kedaulatan rakyat itu diwakilkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi, ya, yang mengayomi dan merupakan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat. Nah, kalau itu sudah didegradasi hanya setara dengan lembaga-lembaga negara yang lain, berarti kedaulatan rakyat memang disusun, diatur oleh undang-undang. Tunjukkan pasalnya yang mengatur kedaulatan rakyat. Jadi tidak ada lagi kedaulatan rakyat di Republik ini. Bagaimana kalau rakyat yang menyampaikan pendapat ditangkap-tangkapi? Kemudian ini kan MK juga sudah menghapus pasal penghinaan presiden. Itu pasal dari zaman penjajahan untuk melindungi penjajah. Sedangkan kalau sekarang kita sudah negara republik yang sudah menyusun undang-undang dengan kalimat pertama, kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, termasuk undang-undang menyampaikan pendapat dan sebagainya, dan perintah Undang-Undang Dasar kepada penyelenggara negara untuk melindungi semua segenap bangsa termasuk kita yang mengeluarkan pendapat yang dilindungi oleh pasal 28 Undang-Undang. Ya. Nah, jadi kalau dilihat sekarang ini, tentu pertanyaannya, ya, logika para penyelenggara ini di mana? Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sayuti, ambur adul semuanya. Nah, jadi sekarang begini persamaannya, seperti orang tersesat di jalan, di hutan atau apapun. Ya, satu patokannya kan, kembali titik asli. Nah, sama seperti kalau kita sudah lihat carut marut ini semua segala macam, ya, kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan tanggal 18 Agustus 1945 untuk disempurnakan melalui adendum. Bukan perubahan, bukan amandemen. Adendum itu misalnya pasal 6 pembatasan masa jabatan presiden. Itu tidak perlu dirombak, hanya tinggal ditambahkan, dibatasi 2 periode. Selesai kan? Nggak usah panjang lebar. Ya. Kemudian mana-mana yang kurang, misalnya untuk pengawasan Undang-Undang Dasar, ya, itu dibentuk Mahkamah Konstitusi mirip Amerika, Supreme Court, atau di Jerman itu Oberste Gerichtshof. Ya, saya cukup lama di Jerman. Jadi Undang-Undang MK yang sekarang ini antara lain itu juga terjemahan dari bahasa Jerman. Ya, saya tahu penerjemahnya. Ya. Nah, tapi kemudian harus memakai logika. Apabila satu produk hukum itu melanggar etika, hukum atau apapun, seharusnya menurut logika bahwa putusannya itu tidak sah karena prosedurnya tidak benar. Jadi kalau dikatakan itu melanggar etik dan etik itu di atas hukum, berarti bahwa ketua MK waktu itu sudah melanggar hukum. Tetapi kok tidak ada yang melihat di sini, ada pakar hukum yang mengatakan tidak ada yang dilanggar, tidak ada undang-undang yang dilanggar oleh presiden. Saya mengingatkan kepada pakar hukum itu. Jadi sumpah jabatan presiden itu ada di pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 atau Undang-Undang Dasar 2002. Yaitu demi Allah saya bersumpah, ya, saya bersumpah demi Allah untuk menjadi presiden, menjalankan tugas presiden seadil-adilnya.
ya, dia bacakan itu sumpahnya di hadapan MPR ratusan orang. Kemudian kita semua masih mengikuti bahwa beberapa waktu yang lalu pertama dia menyampaikan dia akan cawe-cawe. Kemudian tegas-tegas dia mengatakan dia akan berpihak. Artinya kan dia sudah melanggar sumpahnya demi Allah. Dan sumpah ini tertera di Undang-Undang Dasar pasal 9. Logikanya Jokowi melanggar Undang-Undang Dasar. Logikanya. Nah, jadi nggak tahu bagaimana logika modern ini. Nah, mungkin itu sedikit pendapat saya, Kang Karna, mengenai carut marut ini. Dan inilah saya menggarisbawahi perlunya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli yang disahkan 18 Agustus 1945, tapi dengan catatan penting untuk disempurnakan melalui adendum. Terima kasih. Jelas sekali yang disampaikan oleh Pak Batara. Jadi yang saya tanyakan tadi, konstitusi itu perlu? Sangat perlu. Itu pertanyaan saya tadi. Baik. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, ada beberapa hal yang masih saya tanyakan kepada Bapak Sayuti. Intinya adalah kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 untuk disempurnakan. Karena gini Pak, karena ini sebelum saya lupa ya. Jadi ada yang masalah di sini, mungkin Pak Batara bisa jawab. Kita ini kalau kita lihat konstruksi konstitusi kita dan perundang-undangan, ini kita mengadopsi model Amerika. Di sana juga ada konstitusi. Padahal ada satu masalah yang paling besar. Amerika itu relatif tidak memiliki akar budaya. Dia kan dari para emigran yang datang ke sana, yang membentuk itu. Makanya saya ingat ketika Samuel Huntington itu menuliskan tentang Clash of Civilization, dia sama sekali tidak membicarakan masalah budaya itu. Karena baru terakhir dia sadar, kemudian terbit lagi buku baru bahwa culture matter. Jadi mereka didorong-dorong untuk meyakini bahwa memang budaya itu penting. Kita ini kan akar budayanya kuat. Makanya tradisi melanggar-langgar nggak apa-apa melanggar, nanti musyawarah aja. Ini kan juga akarnya ada pada budaya, bahwa menggampangkan masalah pelanggaran. Nah, kalau kita lihat dalam konstruksi, misalnya ada masalah budaya, kalau dalam fisika itu kan artinya dia bukan hanya, kalau atom itu kuantum misalnya, dia bukan hanya yang bisa terlihat, ya, seperti yang bisa diteliti atau dihadapi secara empirik, rasional, tapi juga ada nilai yang tidak bisa dibaca dengan bahasa empiris. Ya. Seperti misalnya, ya kita hidupkan sedikit, misalnya Roger Penrose mengatakan, temannya Stephen Hawking, dia bilang bahwa mekanika kuantum itu di dalam dirinya tidak cukup pada dirinya, tidak lengkap, karena penghitungan didasarkan pada real number, bilangan real, itu tidak akan mencapai kesimpulan apapun, sampai di ujung-ujung sana nggak ada batasnya. Makanya dibikin singularity itu sebagai kesimpulan, bahkan keyakinan aja, bukan berdasarkan hasil dari penghitungan yang melahirkan apa namanya black hole itu, kemudian Big Bang. Nah, itu dasarnya dari keyakinan, karena komputer nggak mampu. Jadi artinya ada satu batasan di sini yang hanya bisa diisi dengan budaya, hal-hal yang sifatnya nilai-nilai. Nah, hakim konstitusi kita ini kalau mengambil model dari Amerika, dia hanya face value aja, yang terlihat aja. Maka kita bisa paham kenapa dia menganggap tidak penting soal-soal etik itu. Lebih penting urutannya adalah angka. Tidak imperatif buat dia untuk mempertimbangkan masalah-masalah etik itu, mengikat. Dan ada pertanggungjawabannya. Dan bisa berdampak lebih besar kerugian kita ke depan. Mereka tidak. Karena alasan mereka,
Constitutional Court itu modelnya seperti di Amerika, padahal kita beda. Constitutional Court di Amerika diturunkan dari konstitusi Amerika. Constitutional Court kita diturunkan dari pandangan etik. Bukan hanya undang-undang sebagai batang tubuh, tapi juga di situ ada Pancasilanya, ada bangunan etiknya. Yang mestinya sebenarnya kalau perubahan Undang-Undang Dasar 45 menjadi 2002 ini, mestinya tidak begitu saja ini 9 orang hakim konstitusi menjadi penafsir terhadap konstitusi kita. Mestinya ini kan pesan politik ini harus ditafsirkan juga oleh orang politik. Jadi saya bisa paham kalau ada ketidakcukupan pada diri mereka untuk memikul beban ini. Ini kan beban dari amanat konstitusi yang sifatnya politik, filsafat dan politik. Kemudian dipikul oleh para sarjana hukum yang hanya merupakan keahlian di bidang satu sektor, satu disiplin ilmu. Sementara filsafat dan politik kan melingkupi berbagai disiplin. Dia di atas dari disiplin. Jadi wajar kalau mereka tidak mampu memikul tafsir maupun risiko-risiko dalam. Mereka tidak dilatih untuk berjuang untuk memperjuangkan soal-soal etik ini. Dibanding orang politik misalnya menghadapi risiko, ancaman, dan mereka terlatih dalam soal itu. Kalau para hakim ini kan tidak. Jadi ada pakar yang mengatakan, dan saya setuju, kecurangan dalam pemilu demokratis itu tidak bisa diadili di pengadilan. Karena ini kan wilayah politik, di mana ada dimensi yang beyond kuantum itu. Ada nilai di situ. Nggak bisa hanya masalah hukum biasa saja. Dari mana hakim konstitusi ini punya kepedulian terhadap masalah moral dan sebagainya? Karena itu bukan bidang mereka. Mereka kan hanya rasional di bidang hukum. Dan ini juga mengingatkan kita bahwa panggilan kembali ke Undang-Undang Dasar 45, karena tafsir Undang-Undang Dasar 45, konstitusi itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang memang memiliki kualitas hikmat kebijaksanaan, kepemimpinan hikmat kebijaksanaan, bukan orang hukum yang sifatnya terbatas. Jadi ada dua hal. Pertama, konstitusi kita melibatkan dalamnya adalah juga pesan-pesan etik, ada dimensi etiknya, filosofisnya. Representasi ini tidak memadai. Ada reduction in the scientific representation kalau bahasanya para filsuf Jerman itu. Jadi dia mengalami under representation, representasi oleh orang ahli teknis di bidang hukum, menafsirkan amalan-amalan yang bersifat filosofis. Saya kira itu masalahnya, Pak. Jadi saya kira ada masalah yang lebih struktural dalam soal ini. Ya, jadi saya tertarik tadi disampaikan oleh Pak Sayuti bahwa sebenarnya yang apa namanya untuk mengadili masalah konstitusi ini sebetulnya bukan hakim konstitusi, karena mereka adalah hakim hukum biasa, hak ansih, hakim biasa yang hukum teknis, teknis. Nah, saya setuju yang disampaikan tadi, sangat apa namanya sangat meresap di pikiran saya. Dan masalahnya sekarang dengan carut marut seperti sekarang ini, kita sudah sering berbicara mengenai kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Di situ juga ada masalah, Pak. Kalau dibilang kembali ke asli, seolah-olah tidak demokratis, karena hanya anggota MPR sekian orang itu, termasuk DPR dan sebagainya. Padahal sebenarnya pemilu kita lebih tidak demokratis lagi, karena diputuskan halnya oleh Ketua KPU, dia putuskan apa saja, yang tidak diawasi oleh Bawaslu, dan MK menyempurnakan keputusan itu. Melegalisir. 9 orang melegalisir, tambah 1 orang KPU yang tidak diawasi oleh Bawaslu. Jadi hanya 10 orang, Pak, yang memutuskan itu. Kalau semua MK, kalau 5 orang aja cukup mengabaikan dissenting opinion, maka 5 tambah 1 ya 6 orang. Sebetulnya saya akan masuk ke sana. Pak Sayuti. Kita sepakat, kita harus memikirkan bagaimana kembali ke Undang-Undang Dasar 45 untuk disempurnakan. Hanya masalahnya sekarang itu
sudah sering digulirkan sejak 2 tahun 3 tahun yang lalu. Tapi kan anggota DPR itu kan sama sekali tidak bergeming. Nggak mau. Artinya tidak mau mereka berbicara itu. Nah, pada injury time sekarang ini, habis masa kekuasaan dari Pak Jokowi sebagai presiden, akan masuk ke nanti kabinet yang dibentuk oleh Pak Prabowo dan Gibran. Ini kapan kita akan masuk di situ? Padahal pemilu berikutnya di hadapan kita sudah terlihat pilkada. Nah, kalau yang sekarang ini dijadikan jurisprudensi, ya tidak akan habis-habisnya, tidak akan berhenti. Apa jalan keluar yang sepatutnya dilakukan oleh bangsa ini, terutama elit-elit politik yang di atas ini? Silakan Pak Batara. Ya, mungkin sebelum lupa sedikit saya menyinggung yang tadi disampaikan oleh Pak Sayuti mengenai sosok Samuel Huntington. Ini ada esai yang diterbitkan sebagai buku oleh Samuel Huntington itu tahun 1991, itu menjelang berakhirnya Perang Dingin. Jadi banyak pihak yang menilai esai itu, termasuk saya, menilai esai yang diberi judul The Clash of Civilizations and the Remaking of the World New Order. Ya, jadi benturan peradaban dan menata ulang World New Order, ya. Jadi menyusun orde baru, tatanan baru. Kalau diperhatikan di situ memang dia sebutkan the clash of civilization, artinya di sini adalah budaya dan lebih spesifik agama. Jadi ancaman untuk budaya barat itu agama untuk dia kan, ya, ini agama Kristen. Ancamannya pertama Islam, kemudian Konghucu. Tapi waktu tahun 91 Cina belum muncul. Jadi yang pertama dihancurkan itu adalah Islam. Perhatikan, ya, baca betul-betul. Dan kalau orang ya betul-betul dapat memahami hermeneutika, apalagi hermeneutika of suspicion, mencurigai, ya, itulah akar untuk mengacau balau tatanan dunia selama ini. Ya. Nah, jadi saya mengcounter dengan pendapat saya beri judul bukan Clash of Civilizations, tetapi the clash pakai akhiran ed, ya, of civilization, artinya kebudayaan, peradaban yang dibenturkan. Termasuk coba kapan mulai muncul istilah-istilah radikal, teroris Islam dan sebagainya. Kapan mulainya? Setelah itu Dikelola. Ya, artinya ini mungkin sedikit ilustrasi karena kebetulan Pak Sayuti menyebut Samuel Huntington. Ini sangat perlu untuk dibaca oleh semua pihak. Ya. Nah, kemudian mengenai bagaimana cara kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Ya. Jadi kalau kita lihat begini, memang ini proses yang sangat sangat janggal. Tahun 99, pada waktu itu saya mendapat informasi hanya 2 partai yang mencantumkan dalam program partainya, kampanyenya untuk perubahan Undang-Undang Dasar, ya, bukan jadi tidak secara total, tetapi fokusnya pada pembatasan masa jabatan presiden. Waktu itu Pak Hatta Taliwang menyampaikan hanya 2 partai, kalau Edwin Sukawati yang menyampaikan, hanya 2 partai yang mencantumkan, yaitu PAN dan PUDI, partai kecil. Ya. Nah, jadi sebenarnya itu prosedur yang sangat baik. Di masa Orde Baru, untuk melakukan perubahan Undang-Undang Dasar, pertama harus melalui referendum. Nah, jadi kelihatan ini by design yang langsung dihapus di Orde Reformasi, referendum dihapus. Ya. Kemudian ya, tidak ada angin, tidak ada hujan. Tiba-tiba
mulai tahun 99 itu presidennya kalau sudah Megawati ya, 99. MPR bersidang sampai 4 kali untuk melakukan perubahan yang mendasar. Dan saya membaca tahun 2003 buku dari Dr. S.H. Tambunan S.H. bahwa memang sudah dirancang untuk menyusun konstitusi baru untuk Indonesia. Bukan perubahan, konstitusi baru. Ya. Nah, jadi ini semua by design. Coba kita teliti latar belakangnya, siapa yang di belakang ini, kita sudah sering bahas. Ya. Nah, jadi menurut pendapat saya, jadi kalau memang serius katanya Prabowo dulu tahun 2019 menggebu-gebu, salah satu tujuannya adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Menurut pendapat saya sekarang sudah mulai digulirkan ya, wacana untuk meninjau kembali Undang-Undang Dasar 2002. Tetapi Bambang Susatyo, Ketua MPR sekarang, sudah mempropagandakan, salah satu yang mempropagandakan amandemen kelima. Kalau ada amandemen kelima, ada ke-6, ke-7, ke-8. Ya, jadi tidak ada akhir. Nah, kalau saya berpendapat, ya, jadi diteliti dahulu Undang-Undang Dasar 2002, kemudian Undang-Undang Dasar 45 asli. Nah, kemudian sudah diwacanakan di DPR dan MPR yang akan datang, akan dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar atau apapun namanya, tetapi itu semua partai harus mengajukan programnya. Pasal-pasal kita, teman-teman kita termasuk Pak Prianto dan sebagainya sudah banyak menyusun buku, termasuk Persatuan Perlawanan Angkatan Darat. Saya pernah diundang beberapa kali oleh Bapak almarhum Jenderal Wijoyono ya untuk ikut dalam beberapa kali pembahasan. Ya. Nah, jadi supaya nanti tidak terjadi tiba-tiba seperti tahun 99 sampai 2002 ya, itu sebagian terbesar dari anggota DPR itu otaknya kosong mengenai perubahan. Jadi hanya apa konsep-konsep yang disodorkan, terutama saya lihat peran dari National Democratic Institute yang ini adalah dari di bawah Partai Demokrat yang waktu itu di bawah Bill Clinton. Ya. Nah, jadi sekarang kalau kita sekarang sudah mungkin 26 tahun lebih dewasa dibandingkan orde baru, yaitu orde reformasi, dengan akal sehat sekarang meninjau satu persatu. Jangan sampai terjadi ada ayat yang sangat memalukan, yaitu pasal 28G ayat 2, di mana antara lain berbunyi setiap warga negara berhak mendapat perlindungan, perlakuan yang manusiawi, dan berhak mendapat suaka politik dari negara lain. Kok ada kalimat seperti ini yang bertentangan dengan pembuka tadi saya bacakan alinea keempat yang harusnya melindungi, tetapi kalau ada meminta suaka politik ke negara luar, berarti dia disiksa di negeri ini dan negara tidak melindungi dia. Ini logika saya. Baca pasal 28G ayat 2. Itu menurut saya, kok bisa anggota DPR terpikir ke situ? Memang dalam suasana reformasi, sehabis dari Orde Baru, tetapi ini kan mempermalukan negara kita sendiri, di mana di Undang-Undang Dasar tercantum bahwa ada seorang warga negara Indonesia berhak meminta suaka politik karena mendapat penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Nah, ini salah satu alasan menurut pendapat saya, kalau mau mengubah satu ayat, ya itu kan sama prosedurnya dengan merubah 10 bab dan sebagainya. Nah, jadi menurut pendapat saya singkatnya adalah ini diwacanakan di DPR dan MPR yang akan datang, ya, supaya disosialisasikan ke seluruh masyarakat, supaya jangan lagi ada pendapat 5 orang itu mengalahkan mungkin kalau kita lihat berapa ribu guru besar segala macam yang menyampaikan pendapatnya ke MK kan, tapi dikalahkan hanya oleh 5 orang yang bermasalah katanya. Jadi secara singkat penutup saya begini, ya. Sebelum penutup, Pak. Oke. Sebelum penutup begini. Silakan. Maksud saya begini. Sebetulnya pertanyaan saya tadi adalah apakah waktu yang tersisa sekarang ini, katakanlah 6 bulan sampai bulan September pergantian Oktober ya pergantian. Apakah cukup? Apakah bisa kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 untuk disempurnakan?
Saya kira itu mustahil. Ya. Karena bersidang untuk berapa lama itu kan? Berapa lama untuk bersidang seperti itu? Dan kita tahu bahwa yang sekarang itu pun banyak yang sudah tidak terpilih lagi pada masa periode yang akan datang. Nah, mungkin boleh saya pertanyaan tambahkan catatan. sebelum saya teruskan. Oke. Saya teruskan. Ya. Pertanyaan saya sebetulnya pada saat injury time ini apa yang harus kita lakukan? Karena wacana untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang disempurnakan itu adalah sudah kita bicarakan sejak lama. Ya. Nah, poinnya adalah itu. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Ya. Karena kalau kita berbicara lagi kembali ke Undang-Undang Dasar 45, jelas waktunya sudah nggak ada. Ya. Padahal pemilu sudah dekat. Jurisprudensi nanti akan dilakukan seperti ini. Silahkan Pak. Ya. Sebetulnya itu. Nah, Ya, jadi sebagai begini, penutup itu. kan dalam bincang-bincang dengan Bapak Hari Lubis, kan saya sudah sampaikan bahwa masih ada waktu dan kesempatan untuk anggota DPR, wakil-wakil rakyat sekarang yang masih dipilih tahun 99. Untuk mereka masih ada waktu untuk mencegah terjadinya jurisprudensi bahwa yang terjadi pada Pilpres ini akan terulang pada pilkada pemilihan 545 kepala daerah. Ya. Masih mereka ada waktu Ya. untuk menyusun atau merancang bangun atau mungkin merombak total struktur dari atau personalia dari MK, KPU dan Bawaslu ini untuk mengantisipasi cawe-cawe menjelang pemilihan 545 kepala daerah yang lebih mengerikan daripada memilih satu kepala negara. Jadi itu sudah saya sampaikan dalam bincang-bincang dengan Bapak Hari Lubis. Silakan. Ya, statement akhir sudah disampaikan. Jadi intinya pada injury time sekarang ini, apa yang harus dilakukan oleh elite politik, terutama yang ada di legislatif. Silakan Pak Sayuti. Ya, kalau saya lihat soal semangat kembali ke Undang-Undang Dasar 45 asli dengan adendum itu lebih merupakan energi substansial daripada agenda politik. Jadi kita dorong aja ini sebagai satu energi dialektika itu. Dia nanti akan menciptakan aktor-aktor politiknya untuk realisasi. Ini pendekatan kita dari jadi artinya kita dorong aja kita pembicaraan ini. didorong tapi dikerjakan oleh Nanti DPR yang akan datang. Enggak, nanti dia akan menciptakan mekanisme pada level politiknya. Jadi Kita mendorong siapa? kita di sini? dorong gerakan substansialnya, gerak semangat kembalinya itu kita dorong. Ya. Dan dia kan ini pendekatan yang jarang dilakukan. Mhm. Kalau revolusi di luar itu begitu pendekatan. Mhm. Kalau di kita selama ini pendekatannya kan kepada aktor politik. Ya. Tapi kalau yang terjadi di Jerman itu bukan pada aktornya, tapi pada nilai-nilainya. Ya. Didorong, kemudian dicari orangnya, itu Hitler siapa gitu. Ya. Begitu juga di negara-negara lain. Tapi Jadi, kalau semacam itu siapa yang akan bekerja nanti dia akan mencari mekanisme untuk agenda politiknya pada orang aktor-aktor yang dia akan terbentuk. Dia akan menemukan orang yang untuk realisasi itu. Artinya itu kita hanya berharapan pada Bukan berharapan karena yang akan datang. karena cita-cita kembali itu dia belum menyeluruh kan ke daerah-daerah, belum tersosialisasi dengan baik. Dia harus dibangun dulu sebagai satu energi gerakan yang substansial. Kan ada teori gerakan substansial. Misalnya seperti PKI, dia kan nggak nampak, dia nggak punya orang-orang, nggak ada kelihatan. Tapi gerakan substansialnya kan melahirkan kekuasaan yang kemudian dikendalikan sebagai Indonesia. Yang kita rasakan. Yang kita rasakan sekarang. Jadi ada satu model pendekatan dalam sistem kembali ke Undang-Undang 45. Jangan kita terlalu rancang agenda politiknya. Ini pendekatan lain. Kita rancang mendesak substansi pemikiran dan dialektika soal ini supaya dia berkembang, menyebar menjadi satu energi
Kemudian nanti akan ditemukan siapa orangnya. Bisa Lanyala, bisa Prabowo, bisa Megawati. Mereka udah siap semua nih, dengan desain-desain untuk kembalinya. Tapi energi dari rakyat ini harus bangkit dulu. Energi dari kelas menengah ini terutama. Supaya orang tahu kenapa kembali, untuk apa kembali. Apa saya yang harus dilakukan untuk kembali. Dan ini nanti menjadi satu gerakan, satu kekuatan. Yang bisa tidak dalam waktu singkat ini, nggak apa-apa. Tapi dia tetap hidup. Jadi pendekatan lain harus dilakukan dalam model politik Indonesia. Jangan lagi pendekatan terlalu bertumpu pada orang-orang, tapi pada nilai. Orang lebih banyak baca buku, orang lebih banyak cerdas, orang lebih banyak menggali nilai-nilai. Ini yang kurang. Sehingga sampai sekarang, misalnya Pancasila. Pancasila itu kan kurang dilihat sebagai satu sistem nilai. Ya. Orang hanya bicara tentang, misalnya tadi Pak Batara bilang, kebodohan itu bisa muncul karena orang hanya mengutak-ngatik simbolnya aja Pancasila. Tapi mereka udah lupa dengan diskusi-diskusi yang dikembangkan oleh Bung Karno, Bung Hatta dulu dalam gerakan koperasi dan lain sebagainya. Karena mereka pada waktu itu pada nilai, pada jantungnya ideologi. Jadi tantangan yang sekarang dihadapkan pada Pancasila, kalau Cina mengembangkan pandangan dunianya, membuat dia tiba-tiba bisa menjadi satu kekuatan yang bisa mengimbangi Amerika dalam pendekatan ekonomi, sains, dan teknologi. Karena pandangan dunia diakui oleh para ahli dari Amerika juga yang melakukan penelitian. Amerika juga udah punya pandangan dunia dari dulu yang dikembangkan, kemudian menjadi dasar dari Samuel P. Huntington menulis buku-buku karena ada pandangan dunia. Nah, Pancasila ini kita harapkan bisa berfungsi sebagai pandangan dunia ketiga loh. Dia bukan Amerika, bukan juga Cina, tapi dia di antaranya. Tapi sampai sekarang ini baru hanya semangat. Jadi agak lucu kalau kita bilang Pancasila sudah menjadi ideologi. Ideologi kan memiliki syarat. Dia harus bisa diverifikasi secara ilmu pengetahuan sifatnya. Karena dia ideologi itu artinya ilmu tentang cita-cita. Dia belum memenuhi syarat sebagai satu ilmu tentang cita-cita. Apa metodologi keilmuannya? Sampai sekarang saja konsep tentang keadilan, persatuan dan sebagainya, hikmat kebijaksanaan belum ada. Dibanding dengan yang dikembangkan oleh pandangan dunia lain. Mereka sudah dia masuknya di mana? Di model knowledge by presence seperti yang dikembangkan di Iran, atau dia dikembangkan dalam wilayah positivisme. Ini kan belum ada pembicaraan seperti itu. Orang masih belum mendalami soal karena terlalu banyak sibuk dengan memainkan simbol yang menguntungkan para figur aktor politik. Dia lebih pada simbol. Yeah. Jadi sebenarnya inilah kesempatan kita kembangkan dalam bentuk nilai-nilai. Ya, baik. Terima kasih Pak Sayuti atas pencerahannya buat kami, buat kita, buat pendengar Bravos. Apa yang disampaikan tadi sudah meresap, mudah-mudahan menjadikan hasanah pemikiran, kekayaan buat pemikiran kita mengenai politik kebangsaan di negara kita ini. Kita akan jumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.